Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan birokrasi. Apa yang kalian tahu ketika mendengar kata birokrasi? Yap, secara etimologis, birokrasi berasal dari kata biro yang artinya meja dan kratein yang artinya pemerintahan, yang jika digabungkan berarti pemerintahan meja. Adapun pengertian birokrasi menurut para ahli. Menurut Max Weber, birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, menurut Fritz Morstein Marx, birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah. Sedangkan menurut Rian Nugroho Dwi Wijoto, birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar. Selanjutnya ada karakteristik birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama ada pembagian kerja. Pembagian kerja ini memungkinkan terjadinya spesialisasi fungsi. Dengan cara ini, penugasan spesialis untuk tugas-tugas khusus bisa dilakukan dan mereka bertanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing. Yang kedua ada hierarki wewenang. Hierarki berbentuk piramid yang memiliki konsekuensi semakin tinggi suatu jenjang, berarti semakin besar wewenang yang melekat di dalamnya dan semakin sedikit penghuninya. Yang ketiga ada pengaturan perilaku pemegang jabatan birokrasi. Kegiatan pemerintahan diatur oleh suatu sistem aturan yang merumuskan lingkup tanggung jawab para pemegang jabatan di berbagai posisi. Yang keempat ada impersonalitas hubungan. Para pejabat harus memiliki orientasi impersonal, yaitu menghindarkan perkembangan pribadi dalam hubungannya dengan bawahannya maupun dengan anggota masyarakat yang dilayaninya. Yang kelima, kemampuan teknis. Jabatan-jabatan birokrasi harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam jabatan tersebut. Yang keenam ada karir. Pekerjaan dalam birokrasi pemerintahan adalah pekerjaan karir. Pada prinsipnya, promosi atau kenaikan jenjang didasarkan pada senioritas atau prestasi. Selanjutnya, ciri-ciri birokrasi. Ciri-ciri birokrasi. Pertama, jabatan administratif yang terorganisasi atau tersusun secara hierarkis. Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri. Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya. Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan. Selanjutnya ada fungsi birokrasi menurut Mikhail Geroski. Yang pertama ada fungsi administrasi. Fungsi administrasi ini bertujuan untuk mengimplementasikan undang-undang yang sudah disusun dan ditetapkan oleh legislatif, juga penafsiran atas undang-undang tersebut oleh eksekutif. Yang kedua ada fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan pada dasarnya birokrasi bertujuan untuk melayani masyarakat atau kelompok tertentu. Yang ketiga ada fungsi regulasi. Umumnya, fungsi regulasi suatu pemerintah dirancang dan ditetapkan untuk mengamankan kesejahteraan masyarakat umum.
Yang keempat ada fungsi pengumpul informasi. Badan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan negara tentu memiliki informasi dan data mengenai efisiensi atau efektivitas pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah di masa. Perspektif birokrasi. Perspektif birokrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori negara. Terdiri dari 2 unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur negara yang terdiri dari wilayah, pemerintah, dan rakyat. Sedangkan unsur deklaratif adalah unsur negara yang terdiri dari pengakuan de facto dan de jure. Yang kedua ada teori kebutuhan ekonomi. Usaha manusia memenuhi kebutuhan yang diperlukan birokrasi yang berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat tersebut. Dan yang ketiga ada teori organisasi dan kelas. Tujuan dalam organisasi dapat dicapai apabila ada instrumen birokrasi yang baik. Jenis-jenis birokrasi. Menurut Idealtipus Amerika Serikat, dapat diketahui tipe-tipe birokrasi negara yang bisa dimanfaatkan sebagai pemisahan tipe birokrasi. Dengan mengetahui Idealtipus ini, bisa dibandingkan dengan birokrasi yang ada di Indonesia. Di Amerika Serikat ada 4 jenis birokrasi, yaitu yang pertama, departemen-departemen di dalam kabinet. Dalam birokrasi terdiri atas beberapa lembaga birokrasi yang dibedakan berdasarkan tugasnya, seperti Departemen Pertahanan, Pendidikan, Kesehatan, dan departemen lain yang memiliki tugas untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga eksekutif dan yudikatif. Yang kedua ada agen-agen federal. Agen-agen federal merupakan kata lain dari kepanjangan tangan atau tangan kanan dari lembaga kepresidenan. Agen ini dibentuk berdasarkan atas pilihan presiden yang tengah memerintah pada saat itu. 3. Perusahaan-perusahaan federal milik negara. Jenis birokrasi ini merupakan birokrasi yang menggabungkan antara lembaga pemerintah sekaligus lembaga bisnis. Contohnya di Indonesia adalah BUMN, PJKAI, Bank Mandiri, dan yang keempat ada agen-agen pengaturan independen. Agen-agen pengaturan independen merupakan birokrasi yang didirikan untuk kebutuhan dalam penyelenggaraan regulasi ekonomi terhadap dunia bisnis. Contoh birokrasi ini di Indonesia yaitu KPK, KPU, dan KPI. Tipologi birokrasi. Berdasarkan perspektif otoriter, tipologi birokrasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada birokrasi tradisional, yang kedua ada birokrasi karismatik, dan yang ketiga ada birokrasi legal rasional. Selanjutnya, berdasarkan perspektif keterbukaan, tipologi birokrasi juga terbagi menjadi 3. Di antaranya yaitu birokrasi terbuka, birokrasi tertutup, dan birokrasi campuran. Patologi atau penyakit birokrasi pemerintahan. Berikut merupakan beberapa penyakit atau patologi birokrasi pemerintahan. Selanjutnya, kunci keberhasilan reformasi birokrasi. Yang pertama ada komitmen nasional untuk mewujudkan birokrasi yang baik. Yang kedua, penggerak reformasi birokrasi. Yang ketiga, muatan reformasi birokrasi yang bermutu, terarah, dan rasional. Dan yang keempat, proses reformasi birokrasi yang berjalan lancar. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan tentang birokrasi. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat menjadi literatur yang bermanfaat serta menambah wawasan intelektual Anda. Sekian dan terima kasih.